Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini adalah video pertama aku. Semoga suka ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau sharing aja tipis-tipis ya, karena ini video pertama aku, jadi aku masih deg-degan banget ngomong di depan kamera gitu ya. Jadi banyak hal yang ingin aku sharingkan ke teman-teman semua, dan salah satunya itu tentang keajaiban sholawat yang aku alamin gitu ya. Tapi sebelum aku cerita tentang kisah keajaiban sholawat yang aku alamin itu, aku mau kasih tahu ke teman-teman, sebetulnya amalan sholawat ini emang udah ada perintahnya dari Al-Quran, bahwa bersolawatlah kamu atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus amalan sholawat ini sebetulnya tidak terpaku pada satu sholawat saja. Sebetulnya sholawat itu banyak banget nih teman-teman ya. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Nabi, ada sholawat munjiat, ada nariyah dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya. Jadi kalian tidak harus terpaku pada sholawat satu saja gitu ya. Boleh banget teman-teman, misalkan teman-teman lagi sibuk, misalkan kalian bisa baca sholawat Jibril gitu. Nah, ngomong-ngomong sholawat Jibril ini sholawat yang paling pendek ya, dan simpel banget. Terus amalan sholawat ini tuh bisa menghapus dosa. Satu sholawat bisa menghapus 10 dosa yang kita lakukan setiap hari. Karena kita tuh manusia biasa yang nggak luput dari dosa, yang banyak ngelakuin kesalahan. Terus kita baca sholawat, insya Allah satu sholawat Jibril itu bisa menghapus 10 dosa kita ya. Masya Allah, tabarakallah, baiknya Allah ya teman-teman ya, Masya Allah. Dan apa itu sholawat Jibril? Yang seperti apa sholawat Jibril? Sholawat Jibril itu yang Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian boleh dibantu pakai tasbih, boleh dibantu pakai tasbih digital atau manual, boleh, atau enggak sama sekali juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau aku pribadi aku pakai tasbih digital ya, karena itu memudahkan aku banget, biar aku tuh makin semangat. Misalkan aku sambil ngajar, aku tuh guru ya teman-teman ya, ketika aku lagi ngajar aku sempetin buat baca sholawat Jibril. Kenapa? Ya karena aku ngerasa aku banyak dosa gitu ya. Perempuan tuh banyak banget dosa yang gak sengaja dia lakuin. Terus kayak dosa gibah lah, atau kita dengerin gibah, mau gak mau kan kita, aduh ya Allah ini bingung banget gitu ya. Terus kita melakukan kesalahan baik sengaja atau enggak, kita usahakan pakai sholawat Jibril. Ini bagus banget nih sholawat Jibril menurut aku ya. Nah, sholawat itu bagus banget untuk menghapus dosa. Benar deh teman-teman ya, sholawat Jibril, sholawat munjiat dan lain sebagainya itu Nabi Ibrahim ya, gitu, itu bagus banget untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena nih, kita merujuk lagi ke hal-hal lain. Setiap manusia pasti punya keinginan kan, baik keinginan dunia, baik itu keinginan akhirat, itu pasti kita adalah keinginan, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen itu, pasti ada. Dan aku juga kayak gitu. Tetapi yang membuat keinginan kita itu susah terkabul itu karena satu, karena dosa. Dosa itu yang menghalangi terijabahnya doa-doa kita nih teman-teman ya. Dan Masya Allah, ketika kita banyak sholawat, ketika kita banyak istighfar, itu fokusnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau dosa-dosa kita berkurang, maka doa apapun pasti Allah ijabah. Entah dengan bentuk yang sama dengan doa kita, atau digantikan Allah di akhirat, dan ataupun Allah ganti dengan yang jauh-jauh lebih baik, karena Allah itu maha tahu
Nah, bagus banget nih teman-teman kalau baca sholawat itu, misalkan kita targetkan, nggak usah banyak-banyak. Misalkan setelah sholat fardu, bisa kita baca minimal 7 atau 10, tapi rutin ya. Yang ngebuat kita susah itu ya yang rutin ya, konsistennya. Tapi insya Allah bisa kok. Yang awalnya misalkan 7, aku juga sama kayak gitu. 2017 aku juga pertama kali mengamalkan sholawat, zikir dan lain sebagainya, merutinkan lah ya gitu. Itu sedikit-sedikit sampai aku ngerasa aduh berat banget ya. Awal-awal emang berat banget nih karena ada beberapa masalah yang aku terima pada saat itu dan ngebuat aku nge-push diri aku mengamalkan amalan-amalan yang Allah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan, dan salah satunya adalah sholawat ini. Tetapi setelah aku jalani, Masya Allah, bikin hati tuh tenang gitu, bikin kita tuh menghindari hal-hal yang buruk seperti dosa, kita menghindari dosa gitu. Jadi hati itu tenang, gak ada gelisah-gelisah, karena yang paling penting dalam hidup ini kan gitu ya teman-teman, tenang. Dan Masya Allah tabarakallah, dengan amalan ini tuh luar biasa ngebuat diri aku banyak perubahan, membuat aku banyak berubah, membuat aku insya Allah seutuhnya yakin banget nih sama Allah. Aku yakin ya Allah Engkau akan ngebantu masalah-masalah aku. Aku yakin ya Allah Engkau akan mengabulkan satu persatu hajat-hajat aku. Dan alhamdulillah dengan dirutinkan dari yang awalnya sedikit-sedikit, Allah bantu dengan caranya memberikan seolah-olah waktu itu gak pernah habis gitu. Oh masih duhur nih, masih lama, dan aku menseriuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu ketika aku dapat ujian yang ngebuat aku nge-push segala hal tentang mengejar akhirat lah gitu. Pada akhirnya aku fokus mengejar akhirat, insya Allah aku yakin pada saat itu Allah akan kasih apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan gitu. Karena Allah lebih tahu apa yang seorang hambanya butuhkan pada saat itu. Jadi teman-teman bisa lakuin dengan satu halnya, konsisten ya teman-teman. Konsisten walaupun itu sedikit, itu lebih baik daripada kita langsung biar kita bacanya banyak tetapi nggak konsisten gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Mungkin itu aja video singkat dari aku, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi videonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.